Oke teman-teman, di sini saya sudah siapkan notebooknya ya untuk kita coba demokan bagaimana sih cara kita membangun aplikasi chatbot browser RAG hanya menggunakan Python tanpa specialized GenAI framework seperti LangChain dan LlamaIndex tadi. Nah, di sini prosesnya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah kita coba lakukan load dan chunking dokumen terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah siapkan beberapa data yang akan kita gunakan sebagai knowledge base nantinya. Ya, di sini bisa dilihat teman-teman ada 5 PDF yang akan kita coba gunakan. Nah, pertama kita coba lakukan load dan ekstraksi dulu ya. Di sini saya menggunakan package PyMUDF, PyMUPDF maksud saya. Sebenarnya ada banyak sekali package PDF reader lainnya yang bisa digunakan seperti PDF Miner, PDF Plumber. Namun di sini saya menggunakan Fits teman-teman karena saya rasa package ini yang paling bagus. Oke, kita coba jalankan dulu fungsinya. Oke, tadi kita sudah coba jalankan fungsinya. Kita coba load filenya tadi ya, dan lakukan ekstraksi ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil load dan ekstraksi dari dokumen-dokumen yang sudah kita siapkan. Bisa dilihat teman-teman, di sini ada teksnya. Kemudian kita coba lakukan tadi chunking ya. Chunking di sini kita lakukan chunkingnya itu per paragraf ya. Jadi kita potongnya itu per paragraf. Oke, langsung aja kita jalankan ya. Oh ya, sebelumnya saya coba juga akan menyimpan beberapa metadata. Metadata ini berguna untuk melakukan nantinya kalau kita ingin melakukan tracing ke dokumen yang apa yang digunakan sebagai referensi ya. Sini ada yang jelas di sini kita bagi ada apa ya, tiga field yang kita simpan yaitu paragrafnya, paragraf berapa, kemudian kontennya, yaitu teks chunkingnya sendiri dan source-nya. Source-nya ini PDF mana sih yang digunakan gitu. Oke, kita coba jalankan. Nah, oke, di sini kita coba jalankan fungsinya ya teman-teman. Dan kita coba print per chunk-nya. Kira-kira bentuknya seperti apa? Oke. Ya, bisa teman-teman lihat di sini apa ya, after chunking tuh outputnya seperti apa sih? Di sini kan bisa kita lihat ini, di sini kita udah coba ubah full dokumen tadi menjadi per paragraf. Ini ada paragraf 1, 2 dan seterusnya. Dan bersama dengan juga ininya ya tadi source-nya tadi ya, file apa sih yang digunakan gitu, file apa ini gitu. Oke, selanjutnya kita coba apa namanya, kita coba print lagi gitu, lihat struktur apanya, struktur datanya seperti apa. Kita lihat di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada paragraf, ada konten, ada source-nya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tahap embedding, vektorisasi, dan vector storing ya. Di sini kita akan menggunakan model embeddingnya itu namanya All-Mini-LM L12 versi 2 ya. Ini embeddingnya teman-teman harus ingat hanya digunakan untuk teks bahasa Inggris ya, jangan gunakan untuk bahasa Indonesia. Oke, karena dia memang trennya untuk bahasa Inggris. Nah, di sini saya coba lakukan dulu apa ya? Saya berikan dulu contoh bagaimana model embedding ini akan mengubah sentences. Di sini ada this is an example sentence dan seterusnya. Itu teks ini akan kita ubah menjadi vektor, teman-teman. Kita coba ubah dulu ya. Kita ubah, kita print hasilnya. Ya, ini teman-teman yang dimasuk dengan vectors tadi ya. Jadi array of numbers kita. Jadi di sini ada ya kelihatannya kayak riwah ya kalau terlalu banyak banget angka-angka di sini. Tapi angka-angka ini mencerminkan semantic meaning dari kedua teks ini. Oke. Nah, kita sekarang coba lakukan proses embedding ini ke real data kita. Ya, tadi yang data-data yang sudah kita chunking, kita coba ubah semuanya menjadi bentuk vektor ya. Kita jalankan. Oke, sudah selesai. Kita coba lihat. Nah, ini hasilnya ya. Jadi per chunk tadi
cang ini khususnya pada konten ya teman-teman, yang dilakukan proses embedding itu di kontennya ini, itu inilah hasilnya teman-teman, angka-angka dari numerical representation ya dari teks tadi. Oke. Selanjutnya ini kan sudah kita ubah ya datanya menjadi embeddings. Sekarang kita lakukan proses storing-nya. Di sini saya menggunakan Keygrant ya teman-teman sebagai vektor database-nya. Kalau kalian coba install Keygrant di mesin kalian, itu local portnya itu dari 6333. Kita coba jalankan saja. Oke, agak lama. Ya, selesai. Kita coba kita buat dulu nama collection-nya apa. Sini saya buat namanya demo TFI. Jadi kita cek dulu apakah collection ini udah ada atau belum. Kalau misalnya belum, kita buatnya. Kita buat collection-nya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah size dimensinya, dimensi daripada model embedding-nya. Kalau teman-teman bingung, teman-teman harus lihat dulu di dokumentasi model embedding ini. Jadi di setiap model itu berbeda ya teman-teman dimensinya. Kalau mini LM sendiri ini dimensinya itu ada 384. Sorry, mana tadi? Lewatan. Ya, ini 384 dimensi vektornya itu ya. Kemudian di sini kita gunakan tadi untuk pengukuran ini menggunakan cosine ya teman-teman. Untuk apa ya? Ya, kita jalankan aja. Oke, sudah. Oke, collection-nya udah dibuat. Sekarang kita coba ubah dulu bentuk struktur datanya supaya bisa diterima oleh Keygrant tadi. Di sini ada vektornya, yaitu angka-angka tadi ya, angka-angka yang udah dibawa oleh embedding model. Kemudian ada payload-nya, ini adalah ya kita bisa sebutnya metadata. Oke, kita coba ubah. Selesai. Sekarang kita lakukan storing-nya tadi, storing ke collection yang udah kita buat. Berjalankan. Oke, sudah selesai. Nah, kita coba jalankan dulu ya teman-teman. Kita coba gunakan dulu vector searching-nya tadi. Kan kita udah masukkan embedding-nya ke vector database Keygrant. Kemudian kita coba deh, kita pengen lihat kalau misalnya kita masukkan sebuah query atau sebuah pertanyaan, kira-kira output-nya seperti apa. Oke, kita pertama ubah dulu ya query-nya menjadi vector juga, karena nanti kita akan ukur kekosan similarity-nya. Nih, jadi ketika kita masukkan query what is self attention, maka 5 nilai terbesar ya. Karena kita tadi buat 5 ya, yang di retrieve maksimalnya itu adalah ini teman-teman. Chunks yang ini, yang ada di output ini. Dan di sini ada score similarity-nya. Oke, jadi sebenarnya yang dilakukan proses RAG itu ya ini. Kita coba cari dulu dokumen yang relevan tuh yang mana gitu. Baru nanti kita coba jadikan dokumen yang relevan ini menjadi sebuah konteks. Oke, kita lanjut. Oke, ya. Nah, di sini kita coba kita coba jalankan lagi ya proses penyimpanan relevan docs-nya dengan pertanyaan yang sama, what is self-attention. Oke, sudah selesai. Dan ini yang belum saya jelaskan, kalau di LLMs itu ada namanya system prompt, dan juga kita perlu membuat prompt template, di mana prompt template ini akan digunakan untuk sebagai default prompt-nya ya teman-teman, default prompt-nya, dan kita pengen dia bertindak atau menjawab pertanyaan atau query itu berdasarkan konteks yang diberikan gitu. Nah, di sini kan bisa teman-teman lihat bahwa kita letakkan dulu, kita kasih tahu LLMs kita udah taruh si konteksnya di sini. Kemudian kita berikan instruksi bahwa jawablah pertanyaan atau query yang diinputkan nantinya itu berdasarkan konteks di atas, bukan berdasarkan knowledge yang dimiliki oleh si model. Dan di sini kita sudah taruhkan kita taruh query-nya tadi. Kita jalankan dulu template-nya. Oke, nah sekarang kita coba lihat si hasil prompt template ini seperti apa. Kita
tadi punya query, kita punya konteks, kira-kira hasilnya seperti apa ya? Kita lihat ini teman-teman. Jadi si apa ya, si konteksnya tadi yang 5 tadi kita letakkan di bagian sini tadi ya, konteks placeholder. Kemudian dengan instruksi yang sama ada query-nya, langsung nanti kita mesti letakkan answernya gitu supaya nanti LM bisa apa ya, langsung menjawab pertanyaannya. Jadi di sini kita coba. Nah, di sini tadi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa kita menggunakan lama 32 3 billion parameters di sini, dan di sini saya menggunakan OLAMA untuk menjalankan LLMs-nya. Sebenarnya ada framework atau engine lainnya yang bisa digunakan seperti VLM, lama SysPP. Tapi di sini saya menggunakan OLAMA ya. Oke. Dan di sini komunikasinya menggunakan ini ya guys, apa ya teman-teman, menggunakan REST API. Jadi kita letakkan dulu sistem prompt tadi, kemudian message-nya itu adalah yang ini ya teman-teman, message-nya tadi, kemudian streamnya kita buat false saja. Stream output ini yang kalau kalian lihat di ChatGPT itu yang satu-satu yang muncul teksnya, tapi untuk demo di sini saya hanya menggunakan saya hanya menggunakan yang false-nya. Oke. Sekarang kita coba jalankan ya teman. Kita coba masukkan konteksnya, kemudian kita menunggu jawabannya seperti apa. Nah, ini jawaban modelnya. Jadi berdasarkan konteks yang diberikan, dia akan coba menjawab pertanyaan yang kita berikan tadi, what is self-attention. Kita lihat self-attention is a mechanism, bla 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 bla. Jadi sebenarnya hanya seperti itu teman-teman, proses pembuatan aplikasi RAG. Kita lihat kalau mau lihat referensi digunakan tadi ini. Jadi sebenarnya membuat aplikasi RAG itu sebenarnya prosesnya nggak terlalu ribet. Mungkin ya untuk sekedar demo ini nggak terlalu ribet ya, tapi memang nanti kalian ingin membuat yang benar-benar bisa digunakan dengan baik, apalagi digunakan oleh banyak, memang banyak hal yang bisa kita improve. Tapi bisa dilihat teman-teman, sebenarnya kita nggak perlu menggunakan apa ya, LangChain atau lama index. Kita bisa build semuanya menggunakan Python gitu, dengan package pendukung ya tentunya. Oke, itu mungkin yang bisa saya paparkan di bagian demonya ya teman-teman. Ini tinggal di wrapping menjadi sebuah API kalau ingin membuat aplikasi RAG-nya gitu. Itu bisa jadi service ya. Mungkin kita sudah bisa simpulkan di sini, saya sudah melakukan demo ya bagaimana membangun RAG chat tadi menggunakan Python, LangChain, Llama Index dan sebagainya. Kemudian kita coba jelaskan bagaimana sih apa sih keuntungannya gitu kalau kita membangunnya tanpa framework gitu ya. Kemudian kita juga udah jelaskan tadi pipeline-nya seperti apa teman-teman. Dan ini referensi yang saya gunakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video pembelajaran kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.